Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi menjelang siang anak-anak ibu semuanya. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya, mudah-mudahan semuanya sehat ya. Oke, karena masih dalam kondisi pandemi ya dan melihat angka COVID yang semakin meningkat nih ya, maka ibu tidak bosan nih untuk mengingatkan kepada kalian agar selalulah patuhi protokol kesehatan yang ada, begitu ya. Dan kalau bisa ya tidak usah bepergian keluar rumah ya nak ya. Oke, selalu di rumah saja. Kemudian sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu minta tolong kepada Danendra Rakana. Silakan pimpin doa teman-temannya. Sebelum kita memulai sesi pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Sudah, Bu? Alamin. Terima kasih Ananda dan Nendra telah memimpin doa teman-temannya ya. Oke, baik, setelah berdoa ibu cek dulu ini siapa yang belum hadir ya. Kira-kira siapa nih nak yang belum ada? Sudah lengkap ya? Oke, baik, alhamdulillah ya sudah lengkap. Oke, nah pada pertemuan sebelumnya nih ya, coba ya apa yang masih ingat kita sudah belajar apa? Ya. Ikatan kovalen. Ikatan kovalen, good ya. Nah, bagaimana sih cara unsur-unsur itu berikatan pada ikatan kovalen itu? Gimana nak? Dengan membagi masing-masing elektronnya. Dengan membagi masing-masing elektron ya. Oke, dengan kata lain apa? Terjadi pemakaian bersama pasangan elektron di situ ya. Oke, baik ya. Oke, kalau pada ikatan ion kemarin kita terjadi serah terima elektron, dan pada ikatan kovalen itu terjadi penggunaan bersama pasangan elektron. Oke, bagus sekali. Sekarang ibu mau seperti biasa ya, ibu cek ingatan kalian terkait dengan ikatan kovalen. Sebentar, ibu akan bagi linknya di kolom chat. Oke, sudah, silakan nak. Ada di kolom chat. Situ ada link Mentimeter. Ya, coba kita kerjakan sejenak untuk mengingat kembali materi kita sebelumnya tentang ikatan kovalen. Dan ini ada hubungannya dengan materi hari ini ya. Oke, silakan dibuka. Bu, maaf Bu, di kolom chat saya belum ada, Bu. Di kolom chatnya belum ada, di refresh coba. Udah belum? Yang lain? Yang lain sama atau sudah ada? Juga nggak ada, Bu. Belum ada. Coba lagi ya. Coba, sudah belum sekarang? Belum juga, Bu. Belum ada. Belum, Bu. Masa sih? Delay masa ya? Oke, coba ibu ke grup WA deh. Coba, sudah ada belum dari grup WA? Sudah, Bu. Ya, silakan melalui grup WA, boleh.
Oke, terbuka soalnya, Nak? Sudah? Ya, boleh. Bagus. Sudah ada satu, yang lain silakan segera menyusul. Waktunya 30 detik dari sekarang. Ya, sudah 13. Oke, yang lain? Baik, ya, kita lanjut soal yang kedua. Ya, silakan soal yang kedua. Unsur C memiliki konfigurasi 2 dan 6 membentuk senyawa dengan klor yang memiliki konfigurasi elektron 2, 8, dan 7. Rumus yang terbentuk ini apa ketika C dengan Cl? CL. Mohon maaf, Nak, ini konfigurasi C 4 ya, Nak, 2, 4. Mohon maaf, Ibu salah ketik. Coba diulangi ya. Konfigurasi C 2 dan 4 ya. Kira-kira membentuk unsur apa? Senyawa apa? Ya, kurang dari 30 detik. Silakan yang lain. CCl4, CCl ataukah CCl2? Ya, kalau C itu punya elektron valensi 4 nih, berarti untuk menuju kestabilan butuh 4 lagi ya. Nah, berarti nih jadinya CCl4 atau CCl2 ataukah CCl saja? Kalau dia butuh 4 lagi, yo. CL-nya harus ada berapa kalau C-nya butuh 4 lagi ya. Yo, yang lain? Oke, baik, Ibu tutup ya. Kita lihat yang pertama, senyawa berikut yang memiliki ikatan kovalen ya. Kemarin sudah disinggung yang termasuk ke dalam ikatan kovalen ini umumnya terjadi antara non-logam dengan non-logam. Maka siapakah yang termasuk ke dalam ikatan kovalen? Nah, kalau di sini ada NaCl yang menjawab, itu kira-kira betul atau salah sih? Salah. Nah, harusnya NaCl ini termasuk ke dalam ikatan apa, Nak?
ikatan logam. Hah? Ikatan Na-nya logam, Cl-nya non logam. Jadi Ikatan ion gitu ya. Berarti yang memiliki ikatan kovalen itu yang betul adalah yang H2O. Oke, bagus sekali anak ibu yang menjawab H2O ya. Yang belum menjawab H2O nanti dibuka lagi ya nak. Oke, nah ini yang selanjutnya. Ternyata masih banyak yang menjawab CCl2. Coba nih kalau kita lihat C itu golongan 4, butuh 4 lagi, maka si Cl ini akan terikat sebanyak 4 juga nak di situ. Jadinya C-nya mengikat 4 Cl ya. Harusnya yang betul jawabannya adalah ya CCl4. Tapi hanya sedikit yang menjawab ini. Oke, kalian nanti silakan buka-buka lagi materi kita sebelumnya tentang ikatan kovalen. Baik ya. Oke, selanjutnya. Nah, kalau tadi kita sudah melakukan kegiatan materi prasyarat ya. Nah, di sini hari ini kita akan belajar terkait materi apa? Coba, siapa yang sudah baca LKPD dan modul yang sudah Ibu berikan? Kira-kira hari ini kita belajar apa ya? Nah, di sini pun Ibu berikan ya. Nah, nih di PPT Ibu, kita mau belajar apa hari ini? ikatan kovalen polar dan kovalen non polar. Iya, ikatan kovalen polar dan kovalen non polar. Bagus sekali ya. Nah, oke, baik. Tujuan dari pembelajaran kita ya, sebelumnya kompetensi dasar yang Ibu ambil di sini adalah 3.5, yaitu membandingkan ikatan ion, ikatan kovalen, kovalen koordinasi dan ikatan logam serta kaitannya dengan sifat zat. Nah, indikator yang kita akan capai ini adalah menjelaskan ikatan kovalen polar dan nonpolar serta menganalisis perbedaan senyawa polar dan nonpolar. Seperti itu ya. Nah, tujuan dari pembelajaran kita ya tadi ya, melalui pendekatan technological pedagogical content knowledge atau yang terkait dengan IT, kemudian dengan model pembelajarannya problem based learning, diharapkan kalian nantinya mampu menjelaskan ikatan kovalen polar dan nonpolar serta menganalisis perbedaan senyawa polar dan nonpolar dengan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif, serta dengan mengutamakan sikap disiplin tentunya ya, kerjasama dan tanggung jawab, seperti itu. Oke, nah ini ya peta konsep yang akan kita bahas hari ini. Sebelumnya, ikatan kovalen ini adalah ikatan yang terjadi karena pemakaian bersama pasangan elektron. Oke, terdengar jelas nak suara Ibu? Terdengar tapi agak sedikit berisik, Bu. Oh iya. Ya. Nah, ikatan kovalen merupakan ikatan yang terjadi karena pemakaian bersama pasangan elektron. Ini sudah kita bahas tadi di awal ya. Nah, kedudukan pasangan elektron ini ternyata tidak selalu simetris terhadap kedua atom yang berikatan, gitu ya. Sehingga di sini pasangan elektron akan lebih dekat kepada atom yang mempunyai keelektronegatifan yang lebih besar, gitu. Jadi kita bicara keelektronegatifan nih sekarang. Kemudian sehingga ini mengakibatkan adanya polarisasi atau pengkutupan ikatan yang disebut dengan kepolaran tadi ya. Oke, jadi kita mau membahas jenis ikatan kovalen berdasarkan kepolarannya, gitu ya. Itu terbagi menjadi dua, yaitu ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen non polar. Kalau sebelumnya itu berdasarkan jumlah pasangan elektron ikatan yang ada, itu terdiri dari tunggal, kemudian rangkap 2 dan rangkap 3. Nah, kalau ini terkait dengan kepolarannya, ikatan kovalen terbagi menjadi dua ya, kovalen polar dan kovalen non polar. Oke, jadi di sini pasangan elektron ikatannya akan lebih dekat nih ke arah atom yang punya keelektronegatifan lebih besar. Contohnya di sini Ibu ambil ada H2 nih yang pertama. Kemudian ada juga HCl yang kedua ya. Nah, untuk yang pertama H2. H itu memiliki satu elektron valensi ya. Nah, di sini ada satu juga ya, si H yang satu. Nah, dalam molekul H2 tersebut, muatan negatif ini tersebar secara homogen. Kemudian ikatan seperti inilah yang disebut dengan ikatan non polar ya, kovalen non polar.
Kemudian yang kedua nih, pada HCl. Nah, pada HCl ini pasangan elektron ikatan tertarik lebih dekat ke atom Cl karena si Cl ini punya elektronegatifan yang lebih besar dibandingkan H. Nah, akibatnya pada HCl ini terjadi polarisasi. Maka dari itu, HCl ini termasuk ke dalam ikatan kovalen polar. Seperti itu ya. Oke, nah sekarang Ibu punya video. Kita coba ya. Simak baik-baik. Perbedaan lainnya antara senyawa polar dan Oke, kita coba simak bersama. langsung saja kita lakukan percobaannya. Alat-alat yang perlu disiapkan. Oke, sebelumnya Ibu cek dulu suaranya sudah terdengar nak videonya tadi? Ya Bu. Sudah, Bu. ya. Oke, Ibu lanjut ya. 5 buah gelas kimia, kemudian alat pengaduk dan sendok. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu air, sabun cuci piring, mentega, minyak kelapa, dan gula. Nah, mari kita lakukan percobaannya. A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. Langkah kerjanya, pertama kita tuangkan air ke masing-masing gelas ini. Oke, dituangkan air ya ke dalam masing-masing gelas Kemudian ya. di gelas yang pertama kita tuangkan sabun pencuci piring secukupnya ya. Kemudian kita aduk. Amati perubahan yang terjadi pada gelas pertama. Apakah air dan sabun pencuci piring ini bisa bercampur? Pada gelas yang kedua, kita tambahkan mentega secukupnya. Kemudian kita aduk. Amati perubahan yang terjadi, apakah mentega dan air bisa bercampur? Pada gelas yang ketiga, kita tuangkan minyak kelapa. Kita aduk juga. Lalu amati apa yang terjadi, apakah minyak kelapa dan airnya bisa bercampur. Yang terakhir adalah gula. Lalu kita aduk. Amati perubahan yang terjadi, apakah gula dan air bisa bercampur. Gelas yang pertama berisi itu dia Sekarang Ibu mau tanya. Nah, tadi di sini dalam video ini terdapat campuran apa saja? Ayo coba. Gelas pertama terdiri dari campuran antara apa sama apa? Air dan sabun. Iya, good. Gelas kedua, Air dan mentega. air dan mentega. Gelas yang ketiga, Air dan minyak. oke. Lanjut yang keempat, Air dan gula. air dan gula. Oke ya. Jadi ada komposisi di situ campuran antara air dengan zat-zat lain seperti sabun, kemudian mentega, minyak dan gula. Oke, kita lihat kira-kira apa yang terjadi nih. Ada yang bisa menebak nggak? Kira-kira mana yang dia itu bisa tercampur dan mana yang tidak bisa tercampur? Boleh berpendapat dulu sebelum Ibu lanjutkan videonya. Siapa yang kira-kira tahu nih? Sabun. Ya? Siapa ini?
Yang nggak bisa tercampur minyak. Ada minyak ada. Minyak dan air tidak bisa bercampur. Oke, kata Raka ya. Yang lain? Ini yang minyak nih. Terus? Mentega dan air tidak bisa tercampur juga, Bu. Oke, Naila bilang mentega dan air juga nggak bisa. Terus? Apalagi? Gula sama air bisa Sabun bercampur. dan gula bisa Oh bercampur. iya, dan Indra bagus. Gula dan air bisa ya. Dan tadi Naila apa? Sabun dan air. Sabun dan air. Iya, bisa bercampur. Oke, kita lihat apakah betul jawaban dari kalian ya. Berisi air dan sabun cuci piring, ternyata sabun cuci piring bisa larut dalam air. Dan percobaan yang kedua atau gelas yang kedua, mentega itu tidak bisa larut dalam air. Bagaimana dengan ini? Apakah bisa larut dalam air? Minyak kelapa? Ya, minyak kelapa bisa terlihat dua bagian atau dua lapisan, berarti dia tidak bisa bercampur atau tidak larut dalam air. Sedangkan gula itu larut dalam air. Kira-kira Oke, bagus sekali ya. Jadi jawaban kalian itu tepat semuanya. Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira kenapa nih si tadi sabun, kemudian gula itu bisa bercampur dengan air, tapi kalau si minyak dan mentega itu tidak bisa? Kira-kira apa apa penyebabnya? yang bisa terjadi? Berikut penjelasannya. Jadi begini sobatnya, pernahkah kalian merasakan rasa suka atau tidak suka dengan seseorang? Misalnya saja karena sifatnya, kita tidak menyukai orang tersebut karena tidak sama sifatnya dengan kita. Nah, sama halnya dengan manusia, senyawa juga mempunyai rasa suka atau tidak suka terhadap senyawa lainnya. Atau istilah kerennya adalah like dissolve like. Jadi, senyawa-senyawa akan bergabung dengan senyawa yang mempunyai sifat yang sama dengan dirinya. Sebagai contoh, air ini bersifat polar. Polar itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu pol atau pengkutupan. Artinya, air itu memiliki kutub positif dan negatif. Sedangkan non-polar berarti lawannya atau tidak ada pengkutupan baik itu kutub positif maupun kutub negatif. Perbedaan lainnya antara senyawa polar dan non-polar adalah karena muatan parsial. Jadi, apabila senyawa polar memiliki perbedaan muatan parsial atau momen dipolarnya lebih besar daripada 0, sedangkan senyawa non-polar momen dipolnya sama dengan 0. Ciri lain dari senyawa polar dan non-polar adalah kalau senyawa polar biasanya terdiri atas atom yang berbeda kecuali O3 atau ozon. Sedangkan senyawa non-polar biasanya terdiri atas atom-atom yang sama. Berdasarkan hasil percobaan kita tadi, yang dapat larut dalam air adalah sabun cuci piring dan gula. Sedangkan senyawa yang tidak bisa larut dalam air adalah mentega dan minyak kelapa. Nah, berdasarkan percobaan ini dapat disimpulkan bahwa sabun cuci piring dan gula itu bersifat polar, sedangkan mentega dan minyak kelapa bersifat non-polar. Oke, nah dari penjelasan yang tadi sudah kalian saksikan, coba siapa yang bisa memberikan ulasan lagi kenapa tadi si sabun ini bisa bercampur dengan air, kemudian gula juga ya, tapi kalau mentega dan minyak ini tidak bisa. Coba kenapa nak tadi berdasarkan pemaparan yang sudah ada di video? Bu minta tolong. Karena adanya perbedaan sifat dan perbedaan dipol. Oke, perbedaan sifat ya. Kenapa sifatnya nak? Yang satu non polar, yang sedangkan air itu polar. Yang non polar siapa? Minyak dan mentega. Minyak dan mentega memiliki sifat non-polar. Oke, bagus ya, sehingga dia tidak bisa bercampur dengan air. Jadi seperti itu ya, sifat kepolaran ini mempengaruhi ya. Oke,
Oke, nah ini kalau berdasarkan percobaan untuk menentukan dia polar atau non polar bisa dengan cara seperti ini ya nak ya. Jadi dengan media air kita bisa, karena air ini termasuk ke dalam senyawa yang polar, sehingga kalau misalkan suatu zat bisa bercampur dengan air maka dikatakan senyawa itu bersifat polar. Nah sekarang bagaimana kalau misalnya melalui struktur Lewisnya. Jadi kalau tadi percobaan, sekarang kita lihat berdasarkan struktur Lewisnya ya. Ini punya satu video lagi.年365天都待在水里吧？真的很伤皮肤吗？ Kedua inti atom saling menarik pasangan elektron seperti H2, O2, dan N2. Kedua inti atom saling menarik pasangan elektron dengan ikatan sama besar karena keelektronegatifan setiap atomnya sama. Nah, pertanyaannya, apa yang akan terjadi jika atom-atom yang keelektronegatifannya berbeda saling berikatan? Contohnya senyawa HCl. Atom klorin lebih elektronegatif dibandingkan dengan atom hidrogen, di mana keelektronegatifan dari klorin adalah 3 dan keelektronegatifan dari hidrogen adalah 2,1. Nah, data keelektronegatifan ini dapat kita lihat pada tabel SPU. Nah, oleh karena keelektronegatifannya lebih besar, maka atom Cl memiliki daya tarik terhadap pasangan elektron ikatan dengan lebih kuat, sehingga pasangan elektron ikatan akan lebih dekat ke arah klorin dibandingkan dengan ke arah hidrogen. Nah, hal ini menyebabkan terjadinya pengkutupan muatan. Untuk klorin, karena pasangan elektron ikatan lebih dekat ke arah atom klorin, maka atom klorin akan kelebihan muatan negatif dan membentuk kutub negatif yang disimbolkan dengan delta negatif seperti ini. Adapun untuk hidrogen, karena pasangan elektron ikatannya lebih dekat ke arah klorin, maka hidrogen akan kekurangan muatan negatif, sehingga membentuk kutub positif yang disimbolkan dengan delta positif seperti ini. Nah, jika dalam suatu ikatan kovalen terjadi pengkutupan muatan, maka ikatan tersebut dinamakan ikatan kovalen polar, di mana molekul yang terbentuk disebut dengan molekul polar. Nah, contohnya adalah molekul HCl. Sebaliknya, jika dalam suatu ikatan kovalen tidak terjadi pengkutupan muatan, maka ikatannya dinamakan dengan ikatan kovalen nonpolar, di mana molekul yang terbentuk disebut dengan molekul nonpolar. Nah, contohnya adalah molekul H2. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menentukan bahwa suatu molekul tergolong kovalen nonpolar atau kovalen polar? Nah, ukuran kepolaran dari ikatan yang terbentuk dapat kita ketahui dengan melihat selisih nilai keelektronegatifan dari atom-atom yang berikatan. Jika selisih keelektronegatifannya 0 atau sangat kecil, maka ikatan yang terbentuk merupakan ikatan kovalen nonpolar. Sebaliknya, jika selisih keelektronegatifan atom-atomnya besar, maka ikatan yang terbentuk merupakan ikatan kovalen polar. Contohnya, diketahui data keelektronegatifan setiap atom berikut ini. Untuk C, nilai keelektronegatifan adalah 2,5. Untuk N, nilai keelektronegatifan adalah 3,0. Untuk H, 2,1. Oksigen 3,5. Dan klorin 3. Berdasarkan data keelektronegatifan tersebut, manakah di antara senyawa berikut yang memiliki kepolaran tinggi? Nah, untuk melihat tingkat kepolaran senyawa-senyawa yang ada, kita harus menghitung selisih keelektronegatifan atom-atom dalam tiap senyawa. Yang pertama pada molekul CO, keelektronegatifan dari atom C adalah 2,5 dan keelektronegatifan dari O adalah 3,5. Sehingga selisih keelektronegatifannya adalah 3,5 dikurangi 2,5. Nah, hasilnya adalah 1. Oke, jadi seperti ini ya. Untuk mencari berapa besarnya perbedaan keelektronegatifan, karena perbedaan keelektronegatifan ini berkaitan dengan apakah dia senyawa polar ataupun non polar gitu ya. Kalau misalnya dia memiliki perbedaan keelektronegatifan yang besar, dia termasuk ke dalam
ikatan kovalen polar. Seperti itu ya nak ya. Tapi jika selisihnya itu sangat kecil, bahkan bisa jadi 0 ya, tidak ada sama sekali perbedaan elektronegatifan,nya, dia dikatakan ke dalam ikatan kovalen non polar. Nah, pada molekul CO di sini tadi sudah dihitung ya bahwa selisih elektronegatifannya sesuai data yang diketahui ya, ini adalah C dengan besarnya itu 2,5 dan O besarnya elektronegatifan adalah 3,5. Maka selisihnya adalah 3,5 dikurang 2,5 yaitu sebesar 1. Nah, berarti kalau misalkan di sini ada NO nih, kira-kira berapa besar selisih elektronegatifannya? Coba dihitung N dengan nilai elektronegatifan 3 ya. 0,5 bukan Bu? Iya. Yang lain? Betul nggak? 3,0 dan dan 3,5 berarti selisihnya 0,5. Good. Oke, kalau HCl. Coba HCl berapa? Ini H ya, 2,1, Cl-nya 3,0. 0,9. Berapa? 0,9. 0,9, betul ya. Terus kalau H2 kira-kira berapa? H dengan H berarti. Nah, ini Ibu maksud ya. Oke, jadi ada juga yang 0 dan ada juga yang besar ya perbedaan elektronegatifannya. Berikutnya untuk ada Kita elektron cek. 2, hidrogen Cl-nya Nah. semakin besar perbedaan Oke, di sini betul ya jawaban kalian tadi. Untuk NO 0,5, HCl 0,9 dan H2 itu bernilai 0 selisihnya. keelektronegatifan, maka senyawa akan semakin bersifat polar. Nah, maka dari keempat senyawa yang ada, yang paling bersifat polar adalah CO, karena selisih keelektronegatifannya paling besar. Kemudian diikuti dengan HCl, lalu NO, dan yang terakhir adalah H2. Kebanyakan iklan, bentar ya. Berikutnya, senyawa kovalen polar dan nonpolar memiliki beberapa sifat yang bisa kita jadikan acuan dalam menentukan sifat kepolaran senyawa. Loading ya nak ya? Oh, jadi nanti. Nah, perhatikan contoh senyawa polar dan nonpolar berikut ini. CH4 merupakan contoh senyawa kovalen nonpolar dan H2O merupakan contoh senyawa kovalen polar. Dari kedua contoh ini, kita dapat melihat bahwa senyawa kovalen nonpolar memiliki bentuk yang simetris, sedangkan senyawa kovalen polar memiliki bentuk yang tidak simetris. Kemudian dari segi atom pusatnya, dalam hal ini atom pusat dari CH4 adalah atom C dan atom pusat dari H2O adalah atom O. Nah, perbedaan keduanya, atom pusat pada senyawa kovalen nonpolar CH4 tidak memiliki pasangan elektron bebas, sedangkan pada senyawa polar H2O, atom pusatnya memiliki 2 pasang elektron bebas, yaitu 1 dan 2. Nah, akan tetapi perlu diingat juga bahwa tidak semua senyawa yang atom pusatnya tidak memiliki pasangan elektron bebas selalu bersifat nonpolar. Karena kita juga tetap harus mempertimbangkan selisih keelektronegatifan dan simetrisitas bentuk molekulnya. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh senyawa nonpolar, yaitu O2, N2, dan H2. Ketiga senyawa ini bersifat nonpolar karena unsur-unsur yang terikat sejenis, sehingga perbedaan keelektronegatifan atom-atomnya adalah 0. Selain itu, bentuk molekulnya juga simetris. Nah, hal ini juga berlaku untuk semua senyawa diatomik lainnya, misalnya Cl2, I2, dan Br2. Nah, contoh lainnya adalah CO2 dan CH4. Keduanya merupakan senyawa kovalen yang bersifat nonpolar karena bentuk molekulnya simetris dan atom pusatnya tidak memiliki pasangan elektron bebas. Selanjutnya untuk senyawa kovalen polar, contoh-contohnya adalah yang pertama ada HCl dan yang kedua adalah HF. Nah, kedua senyawa ini bersifat polar karena atom-atom yang terikat memiliki perbedaan keelektronegatifan yang besar. Contoh lainnya adalah H2O dan NH3. Nah, kedua senyawa ini
memiliki pasangan elektron bebas pada atom pusatnya. Misalnya untuk H2O ini, atom pusatnya yaitu O memiliki 2 pasang elektron bebas. Dan untuk NH3, atom pusatnya adalah N dan memiliki 1 pasang elektron bebas. Nah, selain itu, bentuk molekul dari H2O dan NH3 tidak simetris, sehingga termasuk ke dalam senyawa yang sifatnya kovalen polar. Oke, baik. Jadi dari contoh-contoh tadi kita bisa lihat ciri-cirinya ya, Nak ya. Ciri dari ciri dari senyawa nonpolar serta senyawa polar ya. Dimana diambil contoh di sini ada CH4, di sini ada atom pusatnya yaitu C yang mengikat 4 atom H. Tadi sudah dikatakan bahwa senyawa ini bentuknya simetris gitu ya. Nah, tapi di sini di atom pusatnya tidak memiliki pasangan elektron bebas. Nah, ini termasuk salah satu ciri dari senyawa kovalen non-polar gitu ya. Kemudian ada H2O yang termasuk ke dalam senyawa polar, di mana di sini O sebagai atom pusatnya mengikat 2 atom H dan O di sini memiliki 2 pasang elektron bebas. Nah, maka dari itu ini termasuk ke dalam salah satu juga ciri-ciri dari senyawa yang polar. Dan bentuknya di sini tidak simetris. Seperti itu ya. Itu ciri dari senyawa polar dan non-polar berdasarkan strukturnya. Oke. Nah, kemudian tadi ada contoh lagi nih. Macam-macam ya. Ini kovalen non-polar ada O2, N2, H2. Nah, ini dikatakan di sini unsurnya sama ya. Ada O dengan O, N dengan N, H dengan H. Nah, ini cenderung kepada kovalen non-polar karena dia tidak memiliki perbedaan keelektronegatifan, atau dengan kata lain besarnya perbedaan keelektronegatifan sama dengan 0 begitu ya. Oke, kemudian ada contoh CO2 dan CH4. Nah, kalau molekulnya lebih dari 2 atom seperti ini bisa kita lihat dari atom pusatnya. Jadi dia punya elektron bebas nggak di atom pusatnya? Kalau misalnya punya berarti dia polar, kalau tidak punya berarti non polar. Nah, di sini si CO2 ini C sebagai atom pusat dia tidak punya pasangan elektron bebas, maka dia termasuk ke dalam kovalen non polar. Begitupun pada CH4. Nih kalau kalian perhatikan ya, C punya 4 elektron valensi, kemudian dari H 1 ya. Nah, ini dipakai untuk berikatan. Dan di sini semuanya habis untuk berikatan punya si C ini, maka dia tidak memiliki pasangan elektron bebas dan dia termasuk ke dalam kovalen non-polar. Ya, jadi itu perbedaannya jika dilihat dari strukturnya. Ada pertanyaan, anak-anak ibu, atau sudah paham? Atau ingin langsung mencoba kita berdiskusi? Ibu, Ya. maksud dari simetris dan asimetris dibentuknya itu kayak gimana ya, Bu? Simetris itu berarti apa? Coba simetris, arti kata simetris. Kalau di pantulin sama, Bu, bentuknya. Kalau diapain? Dipantulin. Dipantul, dibelah tengah-tengah. Nah, berarti bisa ambil Tapi kesimpulan. kalau yang H2O itu kan sama-sama begini ya, Bu. Tapi kalau di belah tengah kan juga begini juga. Nah, tapi ada apa di sini? Coba kita lihat H2O ada elektron bebas ya. Nah, ini yang menyebabkan dia tidak simetris, Nak. Di sini ada pasangan elektron bebasnya. Oh, jadi Bukan berarti bentuknya ada dibelah yang ya, satu tapi sudutnya ada bentuknya ya. Jadi bentuknya kayak yang satu sudutnya berbeda, yang satu sudutnya berbeda lagi ya, Bu? Iya. Oh iya. Jadi dia Makasih, lebih Bu. tertarik ke arah yang punya elektron bebas ini ya, Nak ya, karena di sini wilayahnya lebih elektronegatif gitu. Ya, kalau yang tadi kan yang nonpolar ini sama, tertariknya sama kuat. Nih, O yang sini menarik dengan kekuatan yang sama, di sini juga sama, itu yang menyebabkan dia nanti simetris. Seperti itu. Oke, ada lagi? Bagus sekali ya. Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan kepada diskusi kelompok. Oke, seperti biasa, Ibu akan pecah, Ibu stop dulu. Ibu tadi kemarin kan sudah dibagikan LKPD-nya ya, Nak ya. Nah, dari LKPD itu seperti biasa kita diskusikan bersama kelompok, kemudian buat media presentasinya, dan nanti setelah itu akan kita presentasikan di
forum besar ini gitu ya. Di waktunya cukuplah 20 menit ya. Ibu masukkan dulu kelompoknya. Nah, sebuah. Ya, nanti setelah 20 menit kita kembali ke forum besar ini. Oke, sudah paham instruksi Ibu ya? Seperti biasa kok. Tidak ada yang berbeda. Oke, bagaimana kelompok 1? Halo? Kelompok 1? Iya, Bu. Ada masalah? Nanti yang dipresentasikan Ibu pilihkan aja ya. Maksudnya gimana, Bu? Itu kan ada berapa soal? 8 tapi Ada 8. satu soal pertama sudah terjawab ya sebagai contoh ya. Nanti kelompok 1 maju yang ini aja, nomor 2 dan nomor 3 ya, jadi persiapan yang itu, tapi selebihnya yang lain juga dikerjakan ya, tapi fokusnya ke nomor 2 dan 3. Oke? Oh iya, Bu. Coba dilihat nomor 2 dan 3 kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak sebelum Ibu leave? Ada di banyak. Ada di mana? Ada di video. Ada nggak tadi? H2O dan NH3 berarti ya. Oke, ada masalah nggak? Insya Allah enggak, Bu. Insya Allah enggak ya. Oke, bagus. Jadi nanti dilihat dulu ya itu golongan berapa, H-nya, O-nya, berarti siapa yang menjadi pusat. Kalau H2O siapa yang menjadi pusat? Tadi di video. Jadi pusat, atom pusat siapa? O ya. Nah, O mengikat Oh dua iya, atom O, H. Bu. Betul. Jadinya nanti di situ dilihat O-nya ada elektron bebas nggak gitu ya. Kalau punya berarti apa tadi ya? Kalau nggak punya berarti apa? Polar atau non polar. Gitu cirinya disebutkan. Dan H3 juga gitu. N-nya sebagai atom pusat ya di tengah mengikat 3 atom H. Berarti N itu punya berapa elektron valensi? Tergantung golongannya ya. Karena dia golongan 5 berarti punya 5 ya, terus dipakai 3 sama si H, berarti sisa enggak tuh gitu. Oke, bisa? Ada pertanyaan? Diaktifin Enggak ada, Bu. dong kameranya nih. Dua by Haki, Jidan. Nah, bagus. Di share aja di sini boleh. Multiple participant. Nah, udah Ibu klik tuh, silakan bisa di share di sini bareng-bareng ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan Ibu close. Nggak ada pertanyaan? Nggak ada, Bu. Oke, belum ada. Ya, udah. Lanjutkan. Kita ketemu lagi
di presentasi nanti jam 11 lewat 15 berarti ya. Tadi mulainya jam 10.55. Oke. Itu jangan Assalamualaikum, kelompok 2. coret-coret gitu dong. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam Bu. Udah jadi? Pesan kemana nih? Udah Bu, lagi rapi-rapi aja Bu. Oh, rapi-rapi. Kirain ngerjain kerjaan rumah ya. Oke, nanti Ibu Ibu bagi aja yang presentasi kelompok kalian yang membahas nomor 4 dan 5 ya. Oke Bu. Nanti tapi ininya tetap semuanya, cuma nanti yang dibahas nomor 4 dan 5 aja. 4, 5. Ini kelompok 2 kan ya? Iya Bu. Iya Bu. Ya, oke. Good. Sip, ada pertanyaan? Nggak ada Bu. Enggak ada. Apa nih jawabannya nih? Ikatan kovalen apa? CL2 apa kamu jawabnya? Polar atau non polar ini? Nah Bu, Ini yang CL2 ini kalian jawab apa ini? Polar atau non? Non polar Bu. Non polar. Nanti bisa menjelaskan ya kenapa dia non polar. Gitu ya. Jadi di sini nih diamati dan jelaskan kepolarannya. Jadi dia termasuk polar atau non polar nanti disebutkan. Ini belum ada kayaknya nih. Iya Bu. Mana kalimatnya belum ada ya. Nanti dia termasuk apa? Polar atau non polar. Itu disimpulkan. Oke, bagus sekali. Kita ketemu nanti jam 11.15 ya. 4 menit lagi dong. Berapa menit lagi? 4 menit. Memang sekarang jam berapa? 11. Oh iya ya. Ya kira-kira mundur sedikit lah ya. Oke. Tidak ada pertanyaan ya, Ibu Liv? Ya Bu, makasih Bu. Oke. Assalamualaikum, kelompok berapa nih? 3. Halo. Waalaikumsalam Bu. Udah selesai atau sampai mana ini? Belum Bu, baru dibuat. Ada kendalanya nggak? Belum ada Bu. Nanti kelompok kamu berarti presentasi nomor berapa? 67 atau nomor 8 kira-kira? Pilih. Coba. Mau nomor 6 dan 7 atau nomor 8 yang akan dijelaskan nanti. Oh ini presentasinya tentang soal yang di LKPD Bu. Iya betul. Ya, tapi diberi imbuhan lah ada kalimat terkait dengan ikatan kovalen polar itu apa, kovalen non polar itu apa gitu ya. Jadi nanti untuk menjawab pertanyaannya gitu. Berarti yang rumusan masalah itu enggak? Itu sebenarnya semuanya, cuman maksudnya yang akan dipresentasikan nanti dibagi-bagi aja gitu. Jadi nggak semuanya kalian presentasiin. Nanti kelompok 1 nomor berapa gitu. Jadi nggak banyak yang dipresentasi. Iya, cuman bikin semua tetap ya. Jadi nanti ya, kamu sudah punya jawaban gitu. Kalau temannya misalnya, oh ini nggak tepat nih menurut saya, kelompok kita bukan seperti itu, kalian bisa menyangga gitu. Ya, kelompok kamu mau 67 atau nomor 8? Coba semuanya dilihat kesepakatan. 67 itu berarti senyawa PCl5 ya. Sama menganalisis perbedaan senyawa polar dan non-polar.
Oke, kalau nomor 8 itu terkait dengan kenapa minyak dan air tidak bisa bersatu atau dan sebagainya gitu ya. Iya, Bu. Ya, mau yang mana? 67 aja. Bentar lagi. Kayaknya nomor 8, Bu. Nomor 8. Oke, siap nomor 8 ya. Beserta penjelasannya ya, Nak ya. Nomor 8. Oke, nanti dijelaskan. Boleh mengambil video yang tadi gitu juga boleh. Atau video yang lainnya yang ada di LKPD itu juga bisa. Oke, sepakat nomor 8 ya. Nomor 67 Ibu berikan kelompok lain. Ada pertanyaan? Kita kembali sekitar 5 menit lagi bisa ya? Atau kurang dari 5 menit lagi. Udah siap belum? Kira-kira 5 menit lagi sudah siap belum? Kayaknya belum, Bu. Ya udah dikerjakan dulu. Oke, nanti Ibu instruksikan ya. Ibu keluar dulu. Assalamualaikum kelompok 4. Ya, Bu. Ada kesulitan? Masalahnya modelannya kayak begini, bukan? Ini saya ambil dari LKPD ya. Iya, cuma bahasanya kenapa minyak dan air nggak bisa bersatu? Gimana yang lebih bagusnya? Nah, oke, Ibu, ini kan semuanya sudah. Nah, nanti yang kelompok kalian presentasikan yang nomor 6 dan 7 ya. Tapi ini tetap dibuat, Nomor 6 dan 7 sudah belum terkait dengan apa tadi 6 dan 7 itu? 4, 5, 6. 6 dan 7 PCL 5 ya. PCL 5 sama perbedaan senyawa polar dan non-polar. Gitu ya. Oke, Bu. Jadi nanti yang dibicarakan itu aja. Tapi yang lainnya tetap harus punya. Jadi nanti kalau temennya, oh salah bukan kayak gitu, kelompok saya begini gitu, boleh nanti dijabarkan. Oke, Bu. Ya, siap? Siap berapa menit lagi? Lama ya membuat materi lagi. Ya. Langsung aja ke nomor 6 dan 7 ya. Ini temennya yang lain keluar ya? Ada sepi, Bu, ya Allah. Jaringan ya? Mungkin. Oh iya nih si Sultan. Masuk Aduh. lagi. Kena kerja sendiri dong. Masuk lagi, coba suruh masuk lagi. Silakan Raina juga bantu ya. Enam dan 7 aja Raka. Diselesaikan. Ini jaringannya juga kayak lagi kurang bagus ya. Di Ibu juga ini dari tadi.
Ini yang ini kita sertain gambarnya, Bu. Iya, jadi struktur logisnya seperti apa gitu. Kalau di internet nggak ada gambarnya, gambar tulis tangan terus difoto masukin juga boleh. Lebih sama betul. 5 menit lagi ya nak ya. Ya, Bu. Oh, halo Bu. Hei, udah selesai. Udah Bu, ini kita lagi latihan. Oh, udah stop latihan. Udah lanjutkan latihannya, Ibu dengerin aja. Fir, lanjutin Fir. Mendingan dari awal deh, Rak. Dari awal. Kita lagi presentasi biar lu berdua Oke. koordinasinya gampang. Itu nanti perkenalan dulu kan apa langsung ke isinya? Perkenalan dulu lah. Pasti lah, ya kan? Ya udah, Firly. Fir. Polar dan non polar. Entar. Wait, Gambarnya masih nge-stuck di situ. sabar. Oke, di skip ini. Agak nge-lag. Bentar deh. Bentar. Koneksinya jelek soalnya di sini. Jaringannya ya, kayaknya sama ya tempat Ibu juga nih di sekolah. Iya, Bu. Dari kemarin Bu, dari beberapa hari yang lalu tuh jaringan jelek terus. Oh, pakai apa di rumah? Ya itu pakai modem Telkomsel. Oh, Telkomsel. Yang lain pakai apa? Jelek juga? Wifi, Bu. Iya, wifi apa? Wifi fiber. Wifi fiber bagus nggak koneksinya? Lumayan sih. Lumayan ya. Iya, ini dari tadi Ibu juga agak lola gitu. Yaudah, Soalnya itu Bu, beritanya beberapa hari yang lalu kalau nggak salah itu internet dunia sempat mati katanya. Oh gitu ya? Iya. Jadi nggak cuman ini doang ya, salah satu provider ya, tapi hampir ini ya. Oh, iya. Kalau nggak Soalnya salah banyak keluhan juga tuh. 6 hari yang lalu kalau nggak salah deh. Oh iya, bener berarti. Ya udah, oke deh. Jam berapa ini? Kita keluar aja ya, kita breakdown sebelum zuhur ya. Oke, Ibu keluarkan semuanya. Sudah siap kan? Iya Bu, bismillah Bu. Bismillah.
dulu deh iniannya. Jaringannya jelek banget. Oh. Jelek banget tuh. Terserah Bu. Ma ini telur aja telur. Apa Raka? Lapar dia Bu, lapar Bu. Ya, sudah mau menjelang makan siang ya. Maka dari itu mari kita lanjut ke presentasi kelompok ya, biar nggak pada lapar nih. Udah siap ya semuanya ya? Gimana? Siap lah ya, harus siap. Mau mulai dari kelompok berapa yang ingin maju duluan? Silakan. Nyalain semuanya kameranya ini. Aduh, mati semua Bu, kameranya. jaringan saya masih jelek Bu. Nyalain. Nyalain, aktifin nih kameranya nih. 2000 tahun nih lagi pada ngapain nih? Jangan-jangan ada yang makan curi start. Ya, aktifin semuanya. Terus siapa yang siap maju duluan? Yang pertama, kelompok 1, 2, atau 3, atau 4? Ayo, unjuk jari, unjuk tangan. Siapa yang mau maju lebih dulu? Kita udah siap semua kali ya, Ibu pilih aja deh. Kelompok 2 dulu deh. Ya, kelompok 2 siapa nih? Silakan kelompok 2 perwakilan untuk presentasi. Bu, maaf Bu, ini yang mau presentasinya agak ada masalah jaringan, mungkin ditunda dulu Bu. Dibantu kalau enggak, filenya ada enggak? Sebentar ya Bu. Kalau share screen sih saya bisa, tapi orang yang mau presentasinya katanya Ya ada diwakilkan nggak apa-apa, kan sama bareng-bareng. jaringan. Belum Bu. Udah ya, udah muncul. Oke, baik, silakan. Bentar Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Saya dari perwakilan dari kelompok 2 ingin membahas tentang ikatan kovalen polar dan non-polar. Lanjut. Kakak bisa nggak share screen-nya? Bentar. Oke, udah. Jaringannya lambat. Sorry banget. Kelompok kedua ada Zidan Rafli, Dadenda Raka, Firly Muhammad, Iza Salsabila, dan Layana Zatifah. Ya, operatornya silakan dilanjut. Aduh, nge-lag-nya ya Allah.
4. Menentukan kepolaran Cl2. A. Gambarkan struktur Lewis pada pembentukan ikatan kovalen Cl2. 4A merupakan kovalen nonpolar karena tersusun dari atom-atom unsur yang sama. Polaritas suatu senyawa ditentukan oleh perbedaan keelektronnegatifan antara atom-atom unsur. B. Amati dan jelaskan kepolaran dari Cl2 berdasarkan struktur Lewis yang telah Anda buat dan berdasarkan ciri-cirinya. Atom Cl memiliki suatu elektron yang tidak berpasangan, sehingga pada pembentukan molekul Cl2, elektron-elektron ini akan saling melengkapi untuk membentuk kaidah oktet. Lima A. Menentukan kepolaran CH4. Gambarkan struktur Lewis pada pembentukan ikatan kovalen CH4. 5A juga merupakan kovalen nonpolar karena bentuk molekulnya menyebabkan jumlah vektor dari momen ikatan dan momen pasangan elektron bebasnya sama dengan 0. Amati dan jelaskan kepolaran dari CH4 berdasarkan struktur Lewis yang telah Anda buat dan berdasarkan ciri-cirinya. Pada setiap atom H yang dilingkari terdapat 2 elektron duplet, dan pada atom C yang dilingkari terdapat 8 elektron oktet. Tanda titik dan tanda silang hanya notasi yang digunakan untuk membedakan elektron yang berasal dari atom C dengan elektron yang berasal dari atom H. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, coba tadi tampilkan nomor berapa? 4. Yang di close dulu. Ibu komentar dulu. Atau teman yang lain mau ada yang berkomentar juga boleh ya. Coba tampilkan jawaban nomor 4. Ya. Oke, ini tadi gambar struktur Lewis dari Cl2 ya. Semuanya coba dilihat apakah dari kelompok lain ada yang ingin menyanggah atau benar seperti ini bentuknya. Untuk Cl2 ya, berarti berasal dari Cl dan Cl. Betul ya, di sini ada 7 elektron valensi dengan 7 elektron valensi juga, sehingga ada satu pasang elektron ikatan nih yang digunakan untuk berikatan bersama pada si Cl2. Oke, good. Lanjut, yang selanjutnya tadi nomor B-nya. Nah, nomor B-nya coba. Oh ya, nomor 5. Ya. Oke, CH4 ya. Nah, di sini coba lihat ada kata-kata ikatan kovalen rangkap 1. Apakah rangkap 1 itu termasuk rangkap atau istilahnya bukan rangkap? Ayo coba di pertemuan sebelumnya. Ingat saya istilahnya bukan rangkap, Bu. Nah, Istilahnya apa tuh? tunggal. Tunggal, ya good sekali ya. Komentar dari teman kalian ini boleh dijadikan masukan ya. Jadi yang betul adalah kovalen tunggal. Begitu ya, kelompok 2. Jadi ada CH4, berarti terdapat 4 pasangan elektron ikatan di situ. Jadi ada ikatan kovalen tunggal sebanyak 4 ikatan. Nah, terus ini termasuk ke dalam, tadi sudah disebutkan betul ya, ke dalam senyawa non-polar. Nah, kenapa sih? Coba kelompok 2, kenapa dia termasuk ke dalam senyawa non-polar? Kelompok 2, silakan. Jadi yang B itu, soal B itu kan untuk menjelaskan ya tentang kepolarannya. Jadi dia tuh polar atau non polar nih nanti kesimpulannya. Tadi kamu bilang kan dia itu non polar. Cirinya kenapa nak? Sesuai dengan tadi video yang ibu jelaskan. Karena tadi momen ikatan dan momen pasangan elektron bebasnya 0. Momen ikatan, apakah tadi kita berbicara soal itu?
Iya, apa? Kalau dilihat dari ininya, dari struktur Lewisnya coba. Cirinya tadi apa? Bentuknya ya, bisa simetris dan asimetris. Kemudian dilihat dari atom pusatnya, itu dia ada yang memiliki PeB dan ada juga yang tidak memiliki PeB. Nah, ini termasuk ke dalam yang mana nih? Coba. Jadi di video ini ada juga contohnya. Pak. Gimana kelompok 2? Ada elektron bebas nggak di atom pusatnya? Di C-nya, ada nggak pasangan elektron bebas? Apakah semuanya terikat atau ada yang bebas? Semuanya terikat, Bu. Iya, berarti nggak ada yang bebas ya? Oke, itu ciri dari apa? Senyawa apa berarti? Ikatan kovalen apa? Polar atau non-polar kalau tidak ada? Ikatan kovalen rangkap, Bu. Kok bicara rangkap? Ini soal kepolaran. Coba. Iya. Salah. Tadi ciri dari senyawa kovalen polar, coba siapa yang bisa? Berdasarkan strukturnya ya. Boleh, yuk. 1. Di pusatnya nggak ada PeB, Bu. Iya, di pusatnya tidak ada PeB, ini berarti apa? Kovalen? Polar. Tidak ada PeB. Non-polar. Non-polar ya, jadi ini karena tidak ada PeB-nya, dia termasuk ke dalam non-polar. Itu salah satu cirinya juga, nah ya. Kemudian bentuknya juga simetri di sini ya, tertarik ke 4 arah ini yang sama besar gitu ya, jadi mengakibatkan bentuknya simetri. Oke, bagus. Kelompok 2 kita cukupkan, lanjut lagi. Ini ditutup dulu, boleh? Ya. Oke, kita lanjut ke kelompok berapa nih? Yang mau maju dulu. Kelompok 1 ya. Coba kelompok 1, Nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Sebentar, Bu. Iya, udah kendala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zidan Ikatan kovalen polar dan non-polar. Ini berikut nama-nama dan saya rumusan masalah. Zidan, putus-putus, apakah di teman-teman putus-putus juga atau di ibu aja nih? Hah? Saya juga putus-putus, Bu. Sama ya? Gimana, Bu? Diulang aja, Bu. Bagaimana? Iya, boleh. Sebentar ya. Iya. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zidan Prasabibi, perwakilan dari kelompok 1, ingin membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 1 tentang ikatan kovalen, polar, dan non-polar. Berikut nama anggota kelompok 1. Pertama ada Lady, ada Nazwa, ada Baihaki, ada Virgi, dan ada saya sendiri, Zidan. Ini rumusan masalahnya. Lalu kita lanjut nomor 2. Bagaimanakah gambar struktur Lewis pada pembentukan ikatan kovalen H2O dan jelaskan ciri-cirinya? Ini gambarnya, gambar struktur Lewis. Terus ini dapat dilihat bahwa hanya terdapat 2 elektron yang digunakan bersama-sama untuk ikatan antara atom O dan atom H, sehingga termasuk dalam ikatan kovalen tunggal. Oleh karena itu, pada senyawa H2O terdapat 2 ikatan kovalen tunggal. Kita lanjut nomor 3. Dari rumusan masalahnya, bagaimanakah gambar struktur Lewis NH3 pada pembentukan ikatan kovalen
dan jelaskan ciri-cirinya. Jadi, Lewis-nya, ini penjelasannya. NH3 merupakan, karena selain elektron negativitasnya besar, NH3 juga mengandung ikatan hidrogen. Sudah, Bu. Terima kasih. Kesimpulannya mana? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Simpulan Dia polarnya tuh polar atau non polar itu tadi belum denger Ibu kayaknya. Dari 2 molekul. nomor itu. berapa, Bu? Ya semuanya kayaknya belum ada yang disebutkan. H2O itu polar atau bukan? NH3 itu juga polar atau bukan? Oh, nomor 2 ini H2O ini polar, Bu. Polar. Kenapa? Terus nomor 3 karena ini Bu, hidrogen, Bu. Air kan, Bu. Iya air. Oke, dari video tadi memang Iya. dia kan polar ya. Nah, cuman kalau dari strukturnya, dari mana dia bisa tahu dia itu polar? Tadi yang Ibu sebutkan di kelompok sebelumnya kan terkait dengan pasangan elektron bebas di atom pusat ya. Nah, itu dia gimana? Nah, ini ada gambarnya kan nih. Nah, di atom pusatnya siapa di sini? Iya, ada gambarnya. Siapa atom pusatnya? Bu, di O punya elektron bebas enggak? Yang enggak terikat. ada, Bu. Nah, berarti ciri dari apa itu? Dari Kevalen apa? Polar atau non polar? polar, Bu. Polar, iya. Itu tadi yang Ibu mau maksudnya. Iya. Dari struktur ini kalian bisa Oh, iya, Bu. menyebutkan dia itu polar atau non polar. Kemudian yang NH3 coba lagi. Tadi NH3, gambarnya. ini Bu gambarnya, Bu. Ya, berarti dia apa? Dia polar ya, Bu? Polar, Bu, Nggak iya, tahu, Bu. menurut diskusi kalian tadi apa? Polar, Bu, bener, Bu. Polar, Bu. Kenapa? Bener, Bu. Karena terdapat elektron bebas di pusatnya, Bu. Iya, good. Siapa pusatnya? N, Bu. Iya, oke. Kelompok lain setuju? Sama nggak? H2O dan NH3 termasuk ke dalam polar. Betul atau salah? Setuju? Kelompok 2, 3, dan 4, setuju? Ya, Bu. Setuju, Bu. Iya, bagus ya. Oke, betul sekali. Kita lanjutkan ke kelompok berapa nih? 3 ya? 3 dulu deh. Kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Azahra, perwakilan dari kelompok 3, akan menjelaskan ikatan kovalen polar dan kovalen nonpolar yang telah diberikan pada LKPD. Lanjut langsung ke nomor 8. Ya, ini boleh dijelaskan dulu biar ada pengantar. Ikatan kovalen polar terjadi karena atom-atom yang berikatan memiliki keelektronegativan yang berbeda. Ikatan kovalen polar terjadi jika pasangan elektron tertarik lebih kuat ke salah satu atom. Ikatan kovalen polar membentuk senyawa kovalen polar. Sedangkan ikatan kovalen nonpolar terjadi pada atom-atom yang saling berikatan dengan perbedaan keelektronegatifan sama dengan 0. Ikatan kovalen nonpolar terjadi jika pasangan elektron ikatan PEI tertarik sama kuat ke semua atom. Ikatan kovalen nonpolar membentuk senyawa kovalen nonpolar. Rumusan masalahnya adalah yang pertama, mengapa air tidak dapat membersihkan minyak? Yang kedua, jenis ikatan apakah minyak dan air? Yang ketiga, unsur apakah yang dapat membersihkan minyak? Langsung ke nomor 8 aja. Dari kelompok kami menyimpulkan dapat diketahui bahwa air merupakan senyawa polar, sedangkan minyak merupakan senyawa non-polar karena tidak dapat larut dalam air. Sesuai gambar yang telah terdapat pada layar, H2O memiliki bentuk molekul seperti ini. Maka keduanya tidak akan bisa tercampur karena adanya perbedaan sifat.
Dengan demikian, untuk membersihkan minyak harus menggunakan bahan yang memiliki kesamaan sifat, yaitu sama-sama nonpolar seperti sabun atau deterjen. Lanjut. Sudah, Bu. Sudah, oke. Ya, jadi kelompok lain gimana nih coba? Apakah betul sifat dari air dan minyak itu berbeda? Seperti yang sudah disebutkan kelompok 3. Betul atau salah? Betul, ya, berbeda ya. Yang satu bersifat polar dan yang satu lagi bersifat non-polar, betul sekali ya. Nah, maka dari itu, kenapa kalau misalnya kalian makan gorengan yang berminyak ya, atau makanan-makanan lain yang berminyak, nah itu minyak di tangan kalian tidak bisa hanya dibersihkan dengan air saja. Ya itu tadi ya, betul, karena dia memiliki perbedaan sifat yang tidak bisa menyebabkan mereka bisa bersatu, sehingga mereka butuh bahan lain yang memiliki sifat sama yang bisa membantu membersihkan minyak tadi. Oke, betul sekali, tadi bahannya bisa menggunakan sabun. Tapi kenapa sih sabun itu bisa dipakai? Itu bukan karena sabun ini punya sifat yang sama dengan air saja ataupun minyak saja gitu ya, tapi si sabun ini memiliki dua sifat itu, jadi punya sifat polarnya dan punya sifat non polar gitu ya. Maka dari itu dia bisa mengikat air, juga bisa mengikat minyak. Nah, untuk lebih lanjut terkait sabun nanti kalian akan belajar di kelas lebih lanjut lagi ya, kelas 11 atau di kelas 12 nanti. Oke? Baik, terima kasih kelompok 3, kita tutup. Terakhir. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terakhir kelompok berapa yang belum? Kelompok 4. 4 ya. Oke, silakan. Oke. Percepat ya, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4. Ini nama-namanya Febrian Tekar, Muhammad Raka, Muhammad Sultan, Putri Isna, dan Raihan. Ini rumusan masalahnya. Kita langsung ke nomor 5 dan 6 ya. Jelaskan kepolaran PCl5 berdasarkan struktur Lewis yang telah Anda buat dan berdasarkan ciri-cirinya. Nah, ini kan tadi yang sudah kita ketahui kalau polar itu kan dia memiliki elektron bebas di elektron pusatnya. Nah, di struktur P ini dia tidak ada semuanya terikat oleh atom Cl. Jadi menurut saya ini non polar. Dan elektron negatifnya 0. Yang terakhir berdasarkan 1 sampai 5 ya. Analisislah perbedaan senyawa polar dan non polar. Polar itu memiliki selisih elektronegatifan di atas 0,5, sementara non polar itu elektronegatifannya 0. Yang kedua, senyawa polar memiliki momen dipol lebih besar dari 0, sedangkan senyawa non polar memiliki momen dipol. Yang ketiga, senyawa polar memiliki pasangan elektron bebas, bentuk yang tidak simetris, sementara senyawa non polar itu memiliki pasangan bebas, bentuk simetris. Oke, sudah cukup? Ya. Ya, tadi coba PCl5-nya dimunculkan. Ya, seperti ini ya teman-teman semuanya. Silakan dicek lagi pekerjaan kelompok kalian masing-masing. Betul sekali bahwa PCl5 ini termasuk ke dalam non-polar ya, karena tadi betul alasannya ya. Si P yang merupakan atom pusat itu tidak memiliki pasangan elektron bebas. Jadi dia termasuk ke dalam senyawa atau ikatan kovalen non-polar. Betul ya? Oke, ini untuk strukturnya bisa dilihat P itu punya 5 elektron valensi, kemudian diberikan semuanya kepada 5 Cl. Jadi di sini habis ya, dipakai untuk si Cl, makanya dia tidak memiliki elektron bebas di P itu.
Nah, seperti itu. Oke, terus tadi kesimpulannya bahwa ciri dari senyawa polar dan nonpolar itu diantaranya dari selisih elektronegatifan, ya, kemudian dari pasangan elektron bebas di atom pusatnya, kemudian dari bentuk molekulnya apakah simetris atau asimetris. Oke, boleh ditutup kelompok 1, bagus sekali. Ya, demikian presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak ibu, kita sudah menyelesaikan presentasi kita hari ini. Oke, sekarang saatnya kita menyimpulkan ya pembelajaran kita hari ini. Apa saja sih yang sudah kita pelajari hari ini, tentang apa gitu. Ya, silakan. Siapa yang mau menyimpulkan? Kita belajar apa saja hari ini? Perbedaan senyawa polar dan nonpolar, Bu. Ya, perbedaan senyawa polar dan nonpolar. Apa tuh? Kalau polar dia kalau polar itu cara menentukan polar dan nonpolar, mengetahui ciri polar dan nonpolar itu, Bu, menurut saya. Ya, apa bedanya? Atau apa ciri-cirinya? Polar itu yang bagaimana? Polar itu memiliki selisih elektronegatifan di atas 0,5 dan nonpolar 0. Yang kedua, senyawa polar memiliki momen dipol lebih besar dari 0. Sementara senyawa nonpolar memiliki momen dipol. Yang ketiga, senyawa polar memiliki pasangan elektron bebas atau pasangan yang tidak ada pasangannya. Sementara senyawa nonpolar tidak memiliki pasangan elektron bebas atau semuanya dapat pasangan masing-masing. Oke, coba yang lain, bagus ya. Contoh dari senyawa polar dan nonpolar. Coba apa saja yang tadi sudah kita bahas, boleh dari situ. Kalau polar air, kalau nonpolar minyak. Bagus. Ada lagi dari struktur tadi, apa saja yang sudah dibahas? Atau PCl5. Hah? PCl5. PCl5 termasuk apa? Nonpolar. Oke, kalau yang polarnya tadi apa saja yang sudah dibahas? Boleh yang lain? NH3 termasuk polar. NH3 termasuk ke dalam polar. Oke, bagus sekali ya. Ibu berikan penguatan. Jadi, hari ini kita sudah belajar terkait dengan jenis ikatan kovalen berdasarkan kepolarannya, yaitu terdiri menjadi terdiri dari dua. Yaitu yang pertama adalah ikatan kovalen polar dan yang kedua adalah ikatan kovalen nonpolar. Nah, kemudian ciri-ciri dari ikatan kovalen polar itu ketika di struktur Lewisnya, ya ketika kita buat struktur Lewisnya itu bisa terlihat dari kalau dia terdiri dari dua atom saja itu biasanya memiliki perbedaan keelektronegatifan yang cukup besar ya kalau polar. Oke, kalau nonpolar itu perbedaan keelektronegatifannya cenderung 0 ya atau lebih kecil dari 0,4 seperti itu ya. Kemudian dari pasangan elektron bebasnya. Di situ kalau polar berarti dalam molekul yang terdiri dari lebih dari dua atom itu terdiri pada atom bebas itu terdapat pasangan elektron bebasnya ya pada atom pusatnya. Kemudian kalau dia nonpolar pada atom pusatnya tidak terdapat pasangan elektron bebas. Itu penekanannya ya. Kemudian dari bentuknya kalau polar itu simetris ya. Non asimetris, mohon maaf. Kemudian kalau nonpolar itu dia simetris. Jadi tertariknya ke segala penjuru ya, ke dua belah pihak kalau dia terdiri dari dua atom. Oke, baik, bagus sekali hari ini. Sekarang kita masuk ke post test sebentar ya. Bentar, Ibu. Seperti biasa, gak usah lama-lama, hanya post test untuk mengukur apakah kalian sudah memahami materi hari ini. Bentar.
Oke, sudah masuk di kolom chat belum, Nak? Link quizisnya. Udah, Bu. Oke, berarti masuk ya. Silakan join. Ibu tunggu. Segera kita mulai. Ya, sebelum zuhur ya, biar nanti zuhur udah selesai. Ya. Oke, sudah 4 anak. Yang lain? Ya, dipercepat. Siapa yang belum masuk nih? Kalau ada kendala jaringan, Bayi Haki? Yaki belum? Zidan? Oke, baik. Kita mulai ya. Silakan.
lihat siapa yang pertama. Oh, ternyata hari ini Raka ya, Muhammad Raka, kemudian disusul Fahmi Irsyad, kemudian yang ketiga ada Naila Zahra ya. Nah, ini adalah daftarnya. Oke, bagus sekali. Jadi setiap harinya itu ada perbedaan gitu ya. Siapa yang hari ini sedang sedang di puncak ya, di paling nomor 1, kemudian besoknya lagi ada berbeda lagi orangnya, berarti semuanya ada kemauan gitu ya, ada kemauan untuk merubah gitu atau berubah seperti itu ke arah yang lebih baik. Ibu stop. Oke, terima kasih banyak anak-anak ibu semuanya. Hari ini sudah sangat baik mengikuti pembelajaran. Kita selesai ya belajar hari ini. Nah, kemudian ibu ingatkan kembali untuk LKPD yang sudah kalian kerjakan tadi, jangan lupa diupload di Google Classroom yang sudah ibu siapkan ya. Oke, kontennya. Kemudian pada pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas sifat-sifat dari ikatan ion, kemudian kovalen, kemudian ikatan logam ya. Nah, untuk itu sekarang karena sudah pada penghujung pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin untuk berdoa teman-temannya. Boleh siapa? Raka ya. Silakan dipimpin Raka. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Raka yang sudah memimpin doa. Baik, Ibu cukupkan ya. Jika tidak ada yang ingin dibahas lagi, terima kasih. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Silakan boleh live.